Shalom, selamat pagi saudaraku. Apakah Anda sudah membaca firman Tuhan pagi ini? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur dan terima kasih kami kehadiran-Mu. Kau sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Kami senantiasa mengucap syukur bagi-Mu Bapa atas kebaikan-Mu. Pagi ini pun kami hendak beraktivitas, namun sebelumnya kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, saudaraku, terambil dari kitab Matius 5 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Saudaraku, berbahagia, setiap orang selalu mencari kebahagiaan. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, di dalam kehidupan kita, dalam pergaulan kita sehari-hari, sering kita bertemu dengan orang-orang yang tidak berbahagia. Ya, kelihatan dari wajahnya, mereka tidak berbahagia, saudaraku. Karena orang yang berbahagia itu kelihatan wajahnya itu berseri-seri, bersinar, ya, penuh sukacita. Nah, tetapi kalau orang yang tidak berbahagia, kelihatan wajahnya muram dan sendu, ya, kelihatan lesu. Nah, itu dia ciri kalau secara fisiknya. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan lagi bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, kapan kita membawa damai? Kapan kita temukan orang yang membawa damai? Nah, ketika orang itu mau melakukan kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu bahwa firman Tuhan juga mengatakan di kitab Yesaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu dinubuatkan bahwa Dia adalah Raja Damai. Nah, ketika Tuhan Yesus yang sekarang adalah firman Tuhan itu sendiri, ya, kita tahu bahwa firman itu telah menjadi manusia dan firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau ketika orang membawa firman Tuhan bagi kehidupan kita, tentu mereka membawa damai, saudaraku. Karena di dalam Tuhan tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran, tidak ada iri hati, tidak ada benci, tidak ada dendam. Semuanya adalah kedamaian, sukacita. Nah, itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, apabila kita hendak menjadi orang yang berbahagia, mari kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, itulah yang disampaikan firman Tuhan bagi kita hari ini. Karena ketika kita tidak mau membaca firman Tuhan, bagaimana kita tahu tentang bahagia di dalam Tuhan itu, saudaraku? Kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, karena di dalam firman Tuhan itu banyak janji-janji firman Tuhan bagi kita. Banyak ada larangan yang harus kita hindari dan ada perintah yang harus kita lakukan. Nah, jadi kalau kita tidak membaca firman Tuhan, bagaimana kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita setiap hari? Nah, ketika firman tidak ada di dalam hati seseorang, maka dia tidak akan pernah merasakan damai. Karena damai yang diberikan dunia ini semu, saudaraku. Mungkin ketika dia mendapat sesuatu hadiah atau mendapatkan kenaikan pangkat atau jabatan atau mendapatkan sesuatu yang berharga, nah barangkali di situ dia sangat bersukacita atau berbahagia. Tetapi namanya benda yang dimiliki manusia di dunia ini, saudara, itu hanya fana. Sebentar saja kita suka, ya, kita punya barang yang mahal, misalnya ada emas, perak atau pakaian yang mahal, mobil yang mewah. Hanya sebentar saja kita suka, tetapi sesudahnya kita akan merasa biasa saja, tidak ada
kebahagiaan lagi memiliki semua itu, saudaraku. Tetapi Tuhan ingatkan lagi hari ini, berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi ketika kita ada firman Tuhan di dalam hati kita selalu mau mendengarkan firman Tuhan, maka ada damai di hati kita, karena damai itu datangnya dari Tuhan sendiri. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kenapa kita disebut jadi anak-anak Allah? Karena memang ketika kita mau menuruti perintahnya, kita mau mendengarkan firman-Nya, kita mau melakukannya dalam kehidupan kita, maka kita disebut menjadi anak-anak Allah. Begitulah kehidupan ini, saudaraku. Apa yang mau kita harapkan dunia ini? Ya, dunia hanyalah sementara saja, tetapi kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup bersama dengan Tuhan kalau kita tidak mau mendengarkan firman-Nya, tidak mau membaca firman-Nya? Tidak mungkin kita bisa mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mari saudaraku, ambil waktumu, beri waktumu 1 jam untuk boleh bersaat teduh, memuji, memuliakan nama Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Nah, kemudian sesudah itu kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah, saudaraku. Kita bukan manusia yang sempurna, tetapi dengan kita mau mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita, maka Tuhanlah yang akan mengubahkan hati kita, perasaan kita, pikiran kita, sehingga kita akan diperbaharui dalam kehidupan kita, sehingga kita disebut menjadi anak-anak Allah, semakin disempurnakan setiap hari oleh kuasa firman-Nya. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, saudaraku. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu, di mana firman-Mu mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Terima kasih Bapa, ajar dan pimpin kami supaya kami juga menjadi pembawa damai dimanapun kami berada, karena firman-Mu yang sudah mengajari kami untuk boleh memberikan damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Ketika kami berkata-kata, ketika kami berperilaku, biarlah semuanya itu seturut dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari Bapa, agar semua orang yang bersama-sama dengan kami merasakan bahagia karena ada damai sejahtera yang kami bawa setiap hari kepada sesama kami manusia. Ajar dan pimpin kami setiap hari Tuhan, agar kami tidak menjadi orang yang sombong, tinggi hati, tetapi biarlah kami senantiasa merendahkan hati di hadapan Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik, contoh teladan bagi kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, kami naikkan hanya dalam satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.